Hai sahabat data, kembali lagi di Robusta Podcast yang kedua. Sahabat data telah hadir bersama kita Saudara Eko Susanto yang merupakan statistisi ahli pertama dari fungsi distribusi BPS Provinsi Jawa Timur. Silakan disapa dulu sobat datanya, Mas. Mas. Terima kasih Mbak Warisna. Halo sahabat data, selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi ya. Oke, Mas Eko, di tahun 2023 ini seperti yang udah dibahas di podcast sebelumnya ya, karena kita lagi ada hajatan besar nih ST 2023, maka akan ada beberapa tema mengenai pertanian yang menarik untuk dibahas. Iya betul, sangat gitu menarik ya. ini Mbak Warisna. Sangat menarik ya. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pertanian khususnya di Provinsi Jawa Timur ya. Siap. Oke, yang pertama saya mau nanya nih Mas Eko, di Jatim ini kan pernah nih tahun 2020 didaulat sebagai lumbung padi nasional. Itu beneran nggak sih Mas Eko? Kalau Mbak Warisna sendiri ini kabar gembira nggak? Menurut saya iya, karena kan saya dong, nonton sih di beberapa media betul. ya dibahas gitu. Jadi betul Mbak Warisna, tahun 2020 ya, Provinsi Jawa Timur itu menjadi lumbung padi nasional. Ya, karena apa? Karena memang produksi kita jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain itu yang paling tinggi Mbak Warisna. Produksi padi ya betul, Mas Eko. tahun 2020. Dibandingkan dari provinsi 33 provinsi betul, di Indonesia ini paling tinggi provinsi Jawa Timur. Betul. Wih, keren satu, sekali produksi komoditas padinya ya betul, Mas Eko. Betul. Nah, kalau di kabupaten kotanya sendiri yang di Jawa Timur kontribusinya seperti apa? Jadi kalau melihat dari kabupaten kota itu istilahnya padi itu semuanya ada di Jawa Timur ya. Oke, iya. Cuman ada yang terbesar Mbak Warisna. Oh, ada. Apa aja tuh? Jadi yang terbesar pertama ada di Lamongan. Kemudian ada di Bojonegoro. Ada kemudian di Jember, Ngawi, dan Tuban. Nah itu 5 kabupaten terbesar. 5 kabupaten. Cuman tidak berarti di kabupaten lain tidak punya Mbak Warisna. Gitu. Jadi semuanya jadi ada Mbak Warisna. Betul, ada semua. Cuman di 5 kabupaten itu kota yang tersebut yang paling tinggi di Jawa Timur begitu ya. Berarti kalau misalnya ya tahun 2020 ini Provinsi Jawa Timur produksi padinya tertinggi nasional nih Mas Eko. Betul. Secara pemikiran orang awam kan mikirnya gini deh, berarti petani-petani padi nih di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 itu yang paling sejahtera di antara petani padi di Indonesia nggak sih? Itu pemikiran Mbak Warisna ya? Iya, itu pemikiran saya ya, sebagai betul. yang baru denger itu. Jadi itu gimana Mas Eko? Menurut Mas Eko bener nggak sih kayak gini? Jadi gini Mbak Warisna, ini tak luruskan dulu ya Mbak Warisna. Oke, jadi selama ini bengkok-bengkok ya. Jadi gini, kita di BPS itu kan menghitung yang namanya indikator nilai tukar petani. Nah, nilai tukar petani yang kita hasilkan itu tidak serta-merta terus hasil itu menunjukkan kesejahteraan petani Mbak Warisna. Jadi gini Mbak Warisna, kesejahteraan petani itu ya, itu bisa dihitung dari dimensi yang banyak sekali. Jadi multidimensi Mbak. Betul. Jadi sekarang contohnya gini aja lah Mbak Warisna. Mbak Warisna pernah melihat kehidupan seorang petani gitu ya. Iya, oke. Nah, misalkan petani itu dengan pendapatan yang istilahnya kalau kita pandang mereka pendapatannya kecil gitu ya. Dibandingkan dengan yang cuman mereka tetap ya? Merasa sejahtera tuh saya tanya. Gitu. Ada beberapa yang tidak seperti itu begitu. Tergantung. Nah, jadi namanya kesejahteraan itu multidimensi. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi gitu. Jadi bisa diukur dari berbagai macam indikator sebenarnya. Bukan hanya pendapatan, bukan hanya perkembangan harga seperti itu. Oh begitu, iya. Cuman Mbak Warisna, yang kita punya saat ini adalah indikator nilai tukar petani. Itu yang menurut saya yang paling mendekati untuk kesejahteraan petani gitu loh. Karena ya memang kita keterbatasan data sekali lagi ya, karena memang BPS itu tidak mengumpulkan seluruh data begitu ya, karena memang terbatasan anggaran juga. Jadi anggaran akhirnya kita bagaimana menyusun indikator kesejahteraan itu ya toh dari data yang ada gitu loh. Nah termasuk ini kalau NTP ini kita mengukurnya dari harga saja begitu Mbak. Oke, jadi NTP ini apa dan ngitungnya gimana sih Mas? Mbak Warisna belum tahu ya? Iya nih, info. Jadi gini sahabat data, jadi nilai tukar petani itu ada 2 komponen di dalamnya. Indeks harga yang diterima dan juga indeks harga yang dibayar petani gitu loh. Nah jadi indeks harga yang diterima itu adalah perkembangan
harga-harga komoditas yang dihasilkan Mbak Warisna. Yang diterima. Yang diterima itu yang dihasilkan. Berarti gini, petani padi berarti kan dari penjualan padinya. Oke, yang diterima sama si petani. Betul. Kalau yang dibayar berarti dia mengeluarkan biaya produksi dan juga konsumsinya beliau. Kayak biaya pupuk gitu ya. Betul sekali ya. Jadi yang diterima itu tadi dibandingkan dengan yang dikeluarkan sama si Jadi petani. perbandingan itulah yang menunjukkan bahwa nilai itu adalah surplus, defisit atau bisa sama gitu loh. Oh, jadi NTP ini bisa 100 atau di atas 100 betul. atau di bawah 100 gitu ya? Nah, artinya kalau di atas 100 berarti kan perkembangan harga-harga yang diproduksi atau yang dihasilkan petani itu lebih cepat Mbak Warisnya. Perkembangannya dibandingkan dengan harga barang-barang yang dikonsumsi maupun yang untuk bahan produksinya. Oke, paham. Jadi bisa jadi dia lebih cepat yang di atas cepat, yang di bawah stabil. Betul. Atau bisa jadi dua-duanya banyak gitu sekali ya? kemungkinan Mbak Warisna. Oke, banyak sekali. Nah, jadi untuk NTP itu sendiri untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani itu hanya sekitar 64,7 sekian persen Mbak Warisna keberhasilannya. 64,7%. Karena apa? Di dalam situ ada banyak sekali faktor-faktor ya toh yang mempengaruhi kesejahteraan petani termasuk produksinya Mbak Warisna. Ini kasusnya gini aja wis sekarang ya, yang menarik ini ya. Iya, gimana nih? Jadi teman-teman petani nih Mbak Warisna. Di saat musim langka ya, musim komoditas itu langka, itu harganya gimana Mbak Warisna? Kalau demand-nya tetap berarti harganya dinaikin. Nah, betul sekali. Harusnya kalau secara NTP ya toh nilai produksi kan mahal tuh. Ya toh. Jadi harusnya nilai produksi tinggi kan otomatis nilai ininya tetap akan meningkatkan NTP kan harusnya begitu ya idealnya. Iya, kan? Cuman permasalahannya adalah ketika musim tidak panen artinya musim langka itu justru barangnya tidak ada. Wah, gitu. Padahal nilai harganya meningkat ya. Kecuali kalau ketika harga naik itu ternyata barangnya banyak. Nah, itu otomatis petani diuntungkan, kan begitu. Oke, jadi kayak kalau kondisi-kondisi seperti itu NTP-nya baru tinggi gitu ya. Betul. Cuman permasalahannya kan memang saat ini di Indonesia enggak gitu. Jadi ketika harga naik itu justru karena kelangkaan. Nah, itu yang kebanyakan harga naik yang menyebabkan indikator si NTP tadi naik itu karena kelangkaan itu termasuk itu ya, banyak faktornya ya. Jadi sebenarnya karena pengukurannya itu tidak termasuk produksi tadi ya. Karena kembali lagi Mbak Warisna kita keterbatasan anggaran. Karena anggarannya tidak ada gitu loh. Kalau ada anggarannya kita bisa mengerjakan survei yang ada produksinya tiap bulan. Tapi sayangnya kita nggak ada dananya. Jadi hanya untuk mengukur perkembangan harga. Sebenarnya gini deh Mas Eko, yang saya tahu di produksi itu kan punya survei bulanan KSA yang menghitung luas lahan. Kemudian ada lagi yang setiap supron itu ubinan untuk menghitung produktivitas. Oke, itu padi aja ya. Jadi gini Mbak Warisna, NTP itu kan banyak sekali subsektor ya Mbak Warisna. Enggak hanya tanaman pangan. Semua. Kalau yang jenengan katakan tadi adalah padi. Padi itu salah satu dari subsektor tanaman pangan Mbak Warisna. Iya, padahal di pertanian kita Jawa Timur itu semuanya lengkap. Dari tanaman pangan, perkebunan, horti, peternakan, perikanan ada semua Mbak Warisna. Ada semua, nah, iya betul. Inilah masalah kita. Nah, data-data ini itu tidak lengkap. Wah, jadi begitu ya sahabat data. Pentingnya memberikan jawaban nanti ketika ada petugas sensus datang ke rumah Sobat Data nih buat mencacah untuk diberikan informasi sejelas-jelasnya dengan apa adanya sehingga bisa menjadikan bobot tadi ya Mas Eko untuk membantu menghitung indikator kesejahteraan petani. Salah satunya Mbak Warisna. Salah satunya seperti itu. Betul. Karena manfaatnya banyak sekali nih sensus pertanian ke depan. Begitu. Baik, begitu ya. Demikian berarti Sobat Data Robusta Podcast kali ini. Terima kasih banyak Mas Eko sudah bersedia hadir. Saya silakan boleh ngopi, kopinya diminum dulu. Terima kasih Mbak Warisna. Oke, baik Sobat Data, selamat beraktivitas, tetap sehat dan tetap semangat. Salam ST 2023 dulu nih Mas Eko. Oke, siap. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia. Memajukan asa pertanian negeri.